Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai materinya, yaitu verifikasi metode peramalan linear trend. Verifikasi secara garis besar berfungsi untuk menentukan apakah suatu metode peramalan dapat digunakan atau tidak dengan menggunakan metode verifikasi tertentu. Sebenarnya ada banyak macam metode verifikasi, namun yang akan kita gunakan sekarang hanyalah salah satunya saja, yaitu Moving Range Chart atau biasa disingkat dengan MRC. MRC itu sendiri adalah suatu metode verifikasi yang dirancang untuk membandingkan data peramalan dengan data aktualnya pada periode tertentu. Secara matematis dapat dilihat seperti ini. Kita lihat ke keterangannya, di mana D aksen adalah data ramalan, sedangkan D biasa adalah data aktual. Jadi D aksen T adalah data ramalan pada saat T. T di sini mendefinisikan waktu, bisa hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Kemudian DT, data aktual pada saat T. Kemudian D aksen T-1. T-1 di sini menunjukkan periode waktu sebelum T. Jadi D aksen T-1 adalah data ramalan pada saat sebelum T. Kemudian D T-1, data aktual pada saat sebelum T. Coba kita fokus sedikit ke rumusnya. Di sini bisa kita lihat dia menggunakan tanda mutlak. Apa artinya di sini? Artinya adalah dia tidak peduli mau dia negatif ataupun hasilnya positif. Dia hanya ingin tahu berapa selisih antara kolom pertama dan kolom kedua. Kita lihat isi dalam kolom pertama itu adalah D aksen T kurang DT. Apa artinya di sini? Data ramalan dikurangi dengan data aktual pada periode T, pada saat T. Apa artinya di sini? Artinya adalah dia hanya ingin mengetahui berapa besarkah melesetnya data ramalan terhadap data aktual. Begitu juga pada kolom kedua. Dia ingin mengetahui berapa melesetnya data ramalan dan data aktual pada saat periode sebelum T. Bisa kita lihat melesetnya data ramalan terhadap data aktual ini kita bisa sebut sebagai error. Jadi rumusnya bisa ditulis seperti ini. Error saat T dikurangi dengan error saat T-1. Kemudian dimutlakkan. Kita dapat selisihnya. Kemudian MR, rata-rata MR dihitung. Nanti MR tiap periode waktu, seandainya kita punya dataset awal, kita punya data dari sejarah. Nah, setiap periode waktunya itu, misalnya ada 7 hari, maka ke 7-7-nya kita cari MR-nya berapa, kemudian dirata-ratakan. Kemudian ada batas kontrol. Batas kontrol ini nanti berfungsi untuk kita menentukan bahwa metode peramalan ini valid atau tidak. Rumusnya seperti ini. Untuk batas atas plus 2,66 kali rata-rata MR, sedangkan untuk batas bawahnya hanya kebalikannya saja, min 2,66 kali MR. Untuk CL sendiri hanyalah garis tengah yang konstan pada 0. Nanti kita akan membuat grafik, namun sebelum itu kita akan membagi kurva ini menjadi 3 daerah, yaitu region A, region B, dan region C. Cara membaginya sangat mudah, yaitu dengan batas kontrol atas dibagi 3 dan batas kontrol bawah dibagi 3, sehingga kita dapatkan ketiga daerah ini, region A, region B, dan region C. Ada 4 hal yang membuat peramalan dianggap tidak valid, yaitu disebut dengan out of control. Dari 3 titik yang berurutan, apabila 2 titik atau lebih berada di daerah A, itu bisa juga disebut out of control. Bagaimana maksud dari ini? Seandainya saya punya 3 titik, saya punya 3 data yang berurutan 1, 2, 3, tapi 2 diantaranya berada di region A, maka data itu tidak valid. Tapi kalau seandainya saya punya 3 data, jadi 2 diantaranya tidak keluar ke region A, berada di dalam, berada mendekati, tidak melewati region, maka data tersebut atau metode peramalan tersebut bisa dianggap valid. Begitu juga dengan nomor 2, dari 5 titik berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Seandainya saya punya 5 data, apabila 2 diantaranya 2 atau lebih titik tersebut berada di region B, maka data itu tidak valid. Begitu juga dengan yang ketiga, di mana dari 8 titik yang berurutan, seluruhnya berada di atas atau di bawah centerline. Kemudian terakhir, apabila ada satu saja titik yang berada di luar batas kontrol, artinya dia keluar dari batas kontrol atas dan keluar dari batas kontrol bawah, maka itu sudah pasti data tersebut atau
metode peramalan tersebut dianggap tidak valid. Apabila kondisi out of control sudah terjadi, ada cara buat memperbaikinya, yaitu dengan memasukkan data baru atau memperbanyak data. Semakin banyak data kita dari sejarah, maka peramalan kita bisa menjadi semakin akurat. Kemudian kita bisa tunggu fakta-fakta selanjutnya. Fakta ini sangat mendukung peramalan kita nanti. Kemudian apabila kita sudah tidak yakin dengan metode peramalan yang sedang kita gunakan, kita boleh saja mengganti metode ke peramalan lain yang kita duga akan cocok untuk yang ingin kita prediksi. Contoh verifikasi pada metode peramalan linear trend. Sebenarnya verifikasi MRC ini bisa digunakan untuk banyak metode peramalan, namun yang akan kita contohkan di sini hanyalah peramalan linear trend. Untuk peramalan linear trend sendiri, Anda bisa melihat, jika ingin mendalaminya bisa menonton video teman saya yang khusus membahas metode peramalan linear trend pada channel ini juga. Oke, kita lihat contohnya saja langsung. Ini adalah data waktunya T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hari. Sedangkan yang ini adalah data pasien ODP di Provinsi Aceh. Pada hari pertama ada 180.000 hingga hari ke-7 ada 209.000. Kemudian kita cari peramalannya. Di sini saya menggunakan fungsi yang sudah ada bawaan dari Excel sendiri, yaitu forecast linear, untuk mendapatkan peramalannya. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bisa dilihat di sini bahwa kita mendapatkan MR pada tiap periode. MR tiap periode di sini segini, kecuali yang hari pertama itu kita tidak bisa dapat MR-nya karena dia tidak punya data sebelumnya. Jadi pastinya dimulai dari hari kedua. Jika kita rata-ratakan MR setiap periode, maka kita dapatkan 2500. Jika kita lihat kembali rumus batas atas dan batas bawah tadi, kita bisa mendapatkan ini 2,66 kali rata-rata MR, maka kita akan dapatkan nilai 6650. Kemudian kita bisa masukkan data-data ini ke dalam grafik. Di sini saya memasukkannya ke dalam Visual Studio. Saya melihatnya melalui chart Visual Studio, maka beginilah grafiknya, dimana batas tidak ada yang melewati batas kontrol batas atas dan kontrol batas bawah. Namun bisa dilihat bahwa metode peramalan yang kita lakukan ini sama sekali tidak valid. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita lihat kembali ke aturan, 4 aturan tadi, pengujian out of control, apakah dari 3 titik berurutan 2 titik atau lebih berada di daerah A? Sekarang kita lihat, tidak ada satupun yang melewati daerah A. Jadi bisa dibilang lolos untuk poin yang pertama. Kemudian coba kita lihat poin kedua. Di sini dari 5 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Dari 5 data yang berurutan, kita lihat dari data terakhir saja. Dari data terakhir saja sudah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 4 diantaranya berada di region B, berada di daerah B. Ini menunjukkan bahwa data ini kurang valid. Bisa disebabkan karena kurangnya dataset, kurangnya data sejarah kita. Bisa juga sebenarnya metode peramalan kita ini tidak cocok dengan pasien ODP. Bisa saja ini terjadi. Oke, mungkin sampai sini dulu materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.